Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara terkasih, pencinta, sahabat KKS Kelapa Gading. Baik yang berada di dalam paroki Kelapa Gading maupun para saudara-saudari yang berada di luar paroki. Selamat bergabung. Malam ini kita akan mendalami firman Tuhan, belajar kisah kasih Allah yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo Suryonoto dengan tema Maria Bunda Kita. Seperti biasa, acara ini nanti akan dimulai dengan doa, kemudian Bapak Ibu sekalian dimohon supaya lebih fokus, carilah tempat duduk yang nyaman dengan suasana yang rileks supaya apa yang nanti disampaikan oleh Pastor Budi bisa kita resapkan dengan hati yang lebih tenang. Sebelum mulai acara, saya ingin memperkenalkan dulu pastor kita, Pastor Budi. Beliau adalah kelahiran 14 Desember 65 dengan tahbisan imam tanggal 15 April 97. Jadi sesudah G30 SPKI, Pastor Budi sudah lahir ya, Pastor. Beliau pernah menjabat sebagai kepala paroki di Gereja Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter. Paroki Danau Sunter ini sangat terkenal dengan devosinya yang terkenal, yaitu devosi kepada Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Saat ini, Pastor Budi juga sedang mendapat tugas mulia yang tidak ringan. Yang saya tahu, beliau juga banyak diberi tugas untuk membangun, mendirikan sekolah di beberapa tempat. Yang terakhir, itu di NTT dan di Purworejo, Jawa Tengah. Itu ya, Pastor. Baik, Bapak Ibu. Nanti, bila ada yang ingin bertanya, boleh di chat via WA, via Zoom ini, atau nanti boleh langsung bertanya ketika sudah ada kesempatan. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah, atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Teristimewa malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di ruang virtual ini untuk merenungkan dan menghayati firman-Mu lewat peran Bunda Maria, Bunda Gereja, dan Bunda kami yang senantiasa peduli dan menjadi penolong di saat-saat sedih dan susah. Berkatilah hamba-Mu, Pastor Budi yang Kau utus untuk mewartakan sabda-Mu malam ini. Juga berkatilah kami semua yang mengikuti pertemuan ini, agar kami semakin mengerti dan mencintai Maria sebagai Bunda, Sang Penolong abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pastor Budi untuk mulai membawakan paparannya. Masih di mute, Masih di mute, Pastor. Oh yes, sudah. Sorry. Terima kasih Ibu Eti dan juga Ibu Rosita yang pertama kali yang mengundang saya untuk mengisi ini. Terima kasih Ibu Eti untuk perkenalannya kepada semua. Biodata saya entah dapat dari mana. Kenal saja ya. Oke. Ya, Pastor. Baik. Tanpa berlama-lama, saya mau langsung kasih tayangan ya, supaya membantu bisa mengikuti pendalaman iman atau juga pembahasan kitab suci kita. Oke, saya share screen. Baik, ini.
Share. Oke. Semua bisa lihat ya? Bisa, Pastor. Bisa, Pastor. Good. Ya, itu saya tampilkan apa yang ada di e-flyer-nya. Dan tema itu memang saya pilih. Tadinya saya mau memilih untuk bacaan minggu yang akan datang, tetapi ternyata sudah dibahas di tempat lain. Jadi Ibu Rosita minta ganti, dan saya pilihkan, bukan saya yang pilihkan, kemudian Ibu Rosita yang mengusulkan kalau bisa bicara mengenai Bunda Maria. Tentu karena bulan ini adalah bulan Maria, ya. Bulan Mei, bulan Maria. Dan saya pilih itu Maria, Bunda kita. Seperti tadi introduksi dari Ibu Eti, kiranya dengan harapan saya, dengan paparan ini, pembahasan ini, kita semua makin mencintai Bunda Maria, makin appreciate anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan makin bangga, senang dengan menjadi orang Katolik, biarpun ada kekurangan di sana-sini, tetapi inilah gereja di mana kita berdevosi kepada Bunda Maria. Kalau bicara tentang devosi kepada Bunda Maria, kalau ketemu dengan saudara-saudari kita yang dari denominasi gereja Protestan, yang kadang mereka punya paham kita itu keliru dengan ini dan itu mengenai Bunda Maria. Dan kalau ditanya, kenapa kita orang Katolik berdevosi kepada Bunda Maria, saya tidak tahu apa yang jawaban yang Anda akan berikan. Dan biasanya kalau saudara-saudari kita yang dari Kristen, selalu pinginnya jawaban yang alkitabiah. Nah, menurut saya, alasan kenapa kita punya penghormatan besar, berdevosi, menerima Maria bagian dari hidup sebagai orang beriman, tidak lain berdasarkan perikop ini. Mari kita buka bersama ya, perikop ini. Kita baca di situ, yang sudah pasti familiar semuanya. Ini bagian kecil, 3 ayat saja, ketika Yesus disalib. Dan buat saya ini ayat yang paling menjadi alkitabiah, kenapa kita berdevosi kepada Bunda Maria. Yohanes bab 19 ayat 25-27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya bilang, itulah ayat Alkitabiah, dasar Alkitabiah, kita berdevosi kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena Yesus sendiri memberikannya kepada kita, menghadiahkannya. Dan di dalam bahasa Inggris kan dikatakan, behold your mother. Lihat, betul-betul memandang, mengkontemplasikan. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan arti itu yang saya ingin mengajak Anda semua mendalaminya. Karena Yohanes itu penginjil yang menulis begitu dalam.
Tapi ada seorang teolog, ahli kitab suci yang mengatakan Injil Yohanes itu untuk orang yang awam, ya, ungkapannya demikian. Injil Yohanes itu seperti kalau sebuah kolam, boleh dibilang, itu bisa untuk hewan yang kecil begitu, ya, itu tidak tenggelam. Tetapi untuk seekor gajah bisa berenang. Jadi maksudnya, untuk orang yang biasa-biasa tanpa mendalami kitab suci juga memahami. Tetapi buat orang yang mendalami kitab suci, yang besar, yang gajah, bisa berenang dalam arti bisa menyelami kedalaman yang begitu dalam dari tulisan Yohanes. Kalau perikop ini dibaca tanpa mendalami kitab suci, maka orang yang biasa-biasa akan senang dengan perikop ini karena melihat Yesus sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Dan kiranya ibunya sudah janda. Dan ia sedang mau mendekati ajalnya. Dan di dalam penderitaannya yang begitu hebat, dan mau meninggal, ia masih memikirkan ibunya. Kalau tadi saya diperkenalkan dari Jawa Tengah, Pemalang ya, istilahnya kalau bahasa Jawa, supaya ibunya enggak kapiran, gitu ya, enggak terlantar. Janda itu paling lemah, anggota masyarakat yang paling lemah dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi, dititipkan, dimintain tolong muridnya itu supaya memperhatikan ibunya. Itu kan nice gitu ya. Itu yang saya bilang. Untuk yang tanpa mengerti banyak belajar kitab suci, mendengar itu saja tersentuh dan merasa nice karena Yesus di tengah penderitaannya masih memikirkan ibunya. Dan supaya ibunya itu diperhatikan baik-baik. Ya. Istilahnya saya suka bilang itu anak uhau ya, uhau ya, yang begitu. Ingat ibundanya. Nah, sekarang saya mau masuk, mau seperti gajah yang berenang di dalam tulisan misteri dari Bunda Maria yang ditulis oleh Yohanes ini, dimasukkan di sini. Nah, sebelumnya saya punya satu pertanyaan. Di ayat 25, ya, di ayat 25, Anda saya pikir punya kitab sucinya, kalau tidak saya tampilkan di sini. Ya. Di ayat 25 itu, kan ditulis begitu. Saya ingin mengutip kayak komentar Bapak Uskup Kardinal. Ya, pertanyaan ini nggak penting untuk keselamatan jiwa kita, tapi menarik saja kalau mendalamin kitab suci kadang-kadang pertanyaan kuriositas. Nah, pertanyaan saya begini, ada berapa wanita yang dikatakan di dekat salib Yesus? Silakan kalau ada yang mau menjawab, bersuara langsung ya, boleh dibuka atau gimana? Nah, ini kalau online begini saya nggak tahu terlalu interaktifnya. Tapi silakan kalau ada yang mau jawab, ada berapa wanita yang ada di dekat salib Yesus itu, seperti yang ayat 19:25 ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab, langsung di-unmute. Berapa orang itu ya? Tiga. Oke, bagus. Jawaban bagus. Ada yang lain? Ya, itu tinggal hitung saja kan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. 1. 4. 4. Ada yang lain?
5 bisa nggak? 5, iya 5. Nah, 5 bisa, ya. Oke. Berdiri, ya sudah ya, ada 3, 4, 5. Oke, semua kemungkinan, ya kan? Semua kemungkinan. Ya, jadi yang mana nih? Ya, dekat salib Yesus berdiri ibunya, 1. Dan saudara ibunya, 2. Maria, 3. Istri Kleopas, 4. Maria Magdalena, 5. 5. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Siapa di sini yang sudah punya Alkitab terjemahan baru? Terjemahan edisi kedua? Ada? Belum beli, Pastor. Oke, berarti belum punya ya. Maka saya kutipkan ya, yang di terjemahan yang baru seperti ini. Ada bedanya? Ada bedanya nggak? Ada. 4 berarti. Sini cuma 4. 4. Nah, karena Maria istri Klopas. itu jadi 1, nggak ada komanya. Ada komanya. Ya. Ya. Terjemahan baru Maria istri Klopas. Iya. Bukan Maria, koma istri Klopas. Maria istri Klopas. Dan kalau di sini adalah berapa? 4. Bisa dihitung 4 orang. Betul? Bisa dihitung 4 orang. Tapi bisa juga dibaca Maria istri Klopas itu adalah keterangan dari saudara ibunya. Oke. Jadi berdekat salib Yesus berdiri ibunya, 1. Saudara ibunya, yaitu Maria namanya, istri Klopas, 2. Dan Maria Magdalena, 3. Jadi yang mana? 3 atau 4? 3. 3. Kita tidak tahu itu jawabannya. Karena bisa diartikan begitu, bisa diartikan yang lain. Dan itu tidak penting untuk keselamatan jiwa kita. Oke? Ya. Cuman menarik saja kadang-kadang kalau mempelajari kitab suci jadi sampai detail-detail suka ditanya juga itu sebetulnya berapa orang. Tapi kalau terjemahan baru sudah menghindari diri dari 5. Ya, karena tidak ada komanya sebetulnya. Maria istri Klopas. Tapi Maria istri Klopas itu bisa orang tersendiri atau dia bisa nama dari saudara ibunya. Oke, keterangan. Anyway, itu nggak penting. Nah, yang penting yang menjadi masuk bagian adalah 2 ayat berikutnya. Itu yang penting. Dan tentunya itu penting untuk keselamatan kita. Nah, ayat berikutnya, saya saya kasih subjudul Misteri Bunda Maria. Karena sesuatu yang bisa kita dalami lebih dalam. Dan di dalam gereja, kita tentu pertama, gereja itu, murid-murid Tuhan, itu berhadapan dengan siapa Yesus itu. Siapa dia? Kan ada sering kayak referen gitu di dalam Injil. Siapa orang ini? Who is this man? Ya, sehingga badai pun tunduk kepadanya, laut pun tunduk dan seterusnya. Roh jahat pun ketakutan. Siapa orang ini? Ya. Dan misteri. Siapa ini? Yesus dari Nazaret. Sampai akhirnya Yesus tanya kepada murid-muridnya kan, menurut orang siapa aku ini? Lalu bla 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 bla, menurut kamu siapa aku ini? Dan kita semua tahu jawabannya. Oke? Tetapi itu misteri itu terus didalami gereja. Tidak serta-merta memahami siapa Yesus. Ketika gereja sudah makin mengenal, tahu betul, sampai kepada kristologi yang mendalam, bahwa Yesus itu adalah Allah Putra yang menjadi manusia, gereja berpaling kepada sosok yang lain, yang dekat, paling dekat dengan misteri ini, sabda yang menjadi daging. Dan prolog dari Injil menurut Yohanes kan begitu, pada mulanya adalah firman.
Dan firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Dan peristiwa itu begitu dalam, lalu pasti bertanya, dan siapa wanita itu yang menjadi pribadi sangat dekat, tak terpisahkan, misteri Allah yang menjadi daging di dalam rahim seorang wanita. Karena Allah menjadi manusia, tidak, saya suka bercanda, tidak turun seperti Mr. Bean itu yang kalau diintroduksinya film kan, pluk dari atas ceplok gitu. Begitu, tidak. Tapi lewat proses manusiawi di dalam rahim seorang wanita. Lalu gereja pasti berpaling. Dan siapa wanita ini yang terberkati, yang terpilih? Sehingga bisa mengandung Allah yang kudus, yang menjadi manusia. Dan saya bilang itu misteri Bunda Maria. Karena kita bisa terus mendalami siapa Maria. Dan rahmat yang anugerah yang dicurahkan kepada Maria dan perannya di dalam sejarah keselamatan, nah itu makanya berguna untuk keselamatan jiwa untuk kita. Dan dua ayat itu yang berikutnya itu adalah ibu, inilah anakmu. Itu kata-kata dari Yesus, ayat 26. Kepada murid yang dikasihinya, yang menurut tradisi, dia adalah Yohanes, pengarang Injil, penulis Injil, yang keempat ini. Dan lalu dia memandang, Yesus memandang murid itu yang dikasihinya, yang berdiri dekat salib Yesus, inilah ibumu. Oke? Dan sekali lagi, ini kata-kata yang saya mau ajak Anda untuk mendalaminya. Yang saya mau mulai menarik adalah ini, terjemahan. Saya tadi bicara tentang Alkitab terjemahan yang baru. Anda bisa melihat penjelasan juga dari Bapak Uskup tentang kenapa itu ada penjelasan yang baru. Ya. Salah satunya memang bahasa berubah, tetapi ada teknik sendiri menerjemahkan dan tidak gampang menerjemahkan. Puluhan tahun, 20 tahun menerjemahkan kitab suci ke bahasa Indonesia. Dan seringkali penerjemah dihadapkan kepada satu pilihan, mau diterjemahkan apa. Dan itu tergantung akhirnya kriteria mau dipilih apa, akhirnya memilih itu. Dan saya mau melihat kata ini, ibu. Karena yang dipilih, dan ternyata saya tadinya berharap ini, terjemahan baru mungkin bukan ibu. Oh, jadi apa? Ibu itu, kalau Anda lihat di terjemahan yang lain, misalnya di bahasa Inggris, kalau tidak sampai kepada aslinya Yunani, di mana ini aslinya ditulis, itu adalah woman. Dan itu sudah menjadi menarik perhatian, kita bisa mulai masuk ke dalam misteri Bunda Maria. Nah, saya pasti tanya kepada Anda, kalau Anda melihat kata woman, behold your son, nah, maka terjemahannya mestinya gimana? Wanita, inilah anakmu. Kan gitu? Atau perempuan, inilah anakmu. Gitu kan? Ya. Tetapi kenapa tidak dipilih itu? Diterjemahkan ibu. Ibu, inilah anakmu. Kenapa tidak diterjemahkan perempuan? Inilah anakmu. Nah, di situ penerjemah dihadapkan kepada pilihan pertimbangan-pertimbangan. Karena kalau diterjemahkan perempuan, bisa rasanya untuk kita, orang timur, kurang sopan. Masa ada anak yang menyebut mamanya perempuan?
Inilah ini, hai perempuan, itu kan bisa orang melihat, wah, kesannya ya orang bisa menilai, Yesus kok nggak sopan ya. Nah, mungkin pertimbangan itu yang membuat penerjemah tidak menerjemahkan perempuan. Inilah anakmu. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris tidak dibilang mother, this is your son. Tidak, tapi woman, this is your son. Behold your son. Dan aslinya dalam bahasa aslinya memang woman, perempuan. Yang menarik adalah ketika kita memikirkan ibu, lalu berhenti di situ. Tetapi kalau terjemahannya perempuan, inilah anakmu. Bisa dua hal. Pertama, wah, kok kayaknya kasar amat ya. Tetapi justru bisa mengundang kuriositas. Kenapa ya kok disebut perempuan? Nah, di situ mulai masuk Yohanes, orang yang menulis begitu kedalaman, dan dia melihat di sini mau menyajikan misteri yang lain, yang lebih dalam. Karena kalau mengingat ada woman, ada perempuan, dan di depannya ada pria, laki-laki, maka itu akan, dan di situ ada salib, ada pohon, itu akan mengingatkan kepada kitab pertama dalam kitab suci, yaitu kitab Kejadian. Dan di situ ada pria, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Kejadian 2:23. Lihat, kalau Anda ada kitab suci, lihat Kejadian bab 2 ayat 23. Saya sampai jam berapa ya? Oh, jam 9 katanya maksimal. Masih ada 1,5 jam. Ya, Pastor. Tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Nggak menyalahi apa ini kuota. Baik, Kejadian bab 2 ayat 23. Silahkan Anda baca, saya baca di sini. Lalu berkatalah manusia itu. Manusia itu, pria itu. Laki-laki itu. Ya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya kan? Katanya diambil dari rusuk kan? Di sana. Lalu, mana? Sebentar. Lalu, dagingnya, ia akan dinamai perempuan, woman. Sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kalau terjemahan itu sudah lagi-lagi kehilangan kekayaan permainan kata. Play of words. Kalau bahasa Ibraninya, woman itu dinamai perempuan, itu Isyah. Isyah. Isyah, ya, dari kanan ini, Isyah, dari kanan ke kiri, Isyah. Itu perempuan. Atau juga bisa diterjemahkan punya dua makna, istri. Diambil dari laki-laki, karena laki-laki itu ish. Ish. Oke? Maka itu permainan katanya. Ish, karena diambil dari ish, jadi isyah. Itu. Ish, isyah. Ya, kalau bahasa Inggris ada miripnya nih. Dari man ditambah wo, ya. Woman, ya. Wo aini, kan? Wo. Jadi woman gitu ya. Jadi ada kemiripannya nih. Man, ya, jadi kayak woman diambil dari man, ya. Woman comes from man, gitu kan? Bisa seperti ada play of words di situ. Jadi Isya karena dia berasal dari ish. Nah, di sini menjadi mulai masuk di dalam misteri tentang kata-kata yang dicatat oleh Yohanes ini. Karena Yohanes sekali lagi bisa dibaca di level yang cetek gitu ya, bisa dibaca didalami di level yang dalam dibaca. Sekarang saya lihat kalau ada dua laki-laki, ada perempuan dan laki-laki itu di kitab Kejadian,
itu kisahnya adalah di Taman Firdaus, bukan kitab Kejadian. Sedangkan Yohanes itu menampilkan ada laki-laki yang bersabda, berkata kepada wanita itu, sebetulnya wanita, perempuan, lihat anakmu. Itu di Bukit Golgota. Jadi, di sini Yohanes penulis Injil mau mengajak kita sebetulnya ketika mendengar kata woman, perempuan, dan ada laki-laki, kita langsung teringat, ting gitu ya, di kitab Kejadian bicara tentang ada laki-laki perempuan di Taman Firdaus. Dan di Taman Firdaus itu dikatakan ada pohon kehidupan, tree of life. Kalau di Golgota, kita menyaksikan ada laki-laki dan perempuan, dan ada pohon, tapi itu the tree, pohon salib itu tree, yang ditinggikan itu dipasang begitu, tapi bisa dibilang pohon kematian. Jadi bertolak belakang. Pohon kehidupan tidak boleh dijamah setelah pohon pengetahuan itu dimakan, ya kan? Dikatakan kan begitu. Supaya jangan nanti karena manusia mau menjadi seperti Allah, begitu kan? Akhirnya setelah berdosa diusir supaya tidak menjamah pohon kehidupan. Tetapi di sini di Golgota ada pohon kematian, salib itu yang membuat nanti laki-laki itu mati, meninggal. Nah, saya bandingkan dua itu. Di kisah laki-laki perempuan di Firdaus, ada kisah ketidaktaatan. Pada dasarnya kan itu, tidak taat. Semua boleh dimakan ya, kecuali satu ini. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, tidak taat. Mulai dengan wanita yang digoda itu, semua nggak boleh dimakan kecuali ularnya mulai membelintir, buat hoax, itu kan. Allah bilang ya, kamu nggak boleh makan semuanya. Oh tidak, semua boleh kecuali satu. Karena kalau saya satu makan itu, akan mati atau tidak. Nah, mulai masuk di situ. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah dan seterusnya. Dan buah itu kelihatan menarik. Akhirnya singkat cerita tidak taat, dimakan dan dikasih ke laki-laki itu dimakan. Dan di situ cerita ketidaktaatan. Sedangkan di Bukit Golgota itu adalah cerita. Jadi kalau di Firdaus, cerita dua orang, laki-laki perempuan sepasang yang tidak taat, tetapi di Bukit Golgota, Yohanes mau menampilkan dua orang yang taat. Dan taat sampai mati. Wah, itu dari Rasul Paulus kepada umat di Filipi, ya, bab 2 ada him tentang siapa itu Kristus, ya, yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan seterusnya. Dan mau menjadi manusia, dan dalam rupa manusia dia mengambil rupa hamba, dan dalam hamba sebagai wujudnya sebagai hamba, dia bahkan mati, dan mati tidak sembarang mati disalib. Taatnya seperti itu. Dan kita tahu, di dalam sebelum Golgota ada Taman Getsemani, bukan Taman Firdaus. Di mana Yesus berdoa, Bapa, kalau bisa piala ini berlalu, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Taat. Dan taat untuk meneguk piala penderitaan. Taat untuk menjalani salib itu. Dan pria yang taat itu bicara woman kepada wanita yang taat. Di mana taatnya?
menurut Lukas, syukur kepada Lukas punya catatan, yaitu kabar gembira, di mana malaikat utusan Tuhan datang, engkau akan mengandung, ya, dan seterusnya kita tahu akan menjadi bunda Mesias, Allah Putra. Dan dalam ketaatannya, meskipun bilang aku belum bersuami dan sebagainya, aku ini hamba Tuhan. Yang terkenal itu kan, terjadilah menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Taat. Dan dikomentari oleh orang ahli kitab suci, bahwa sebetulnya kita mendengar biasa saja. Tetapi ada rahib namanya Carlo Caretto, yang rahib di daerah Afrika, sekitar Afrika, Sahara begitu ya, dan bergaul dengan suku-suku yang di Mesir di situ atau di Afrika situ. Dan satu hari dia berkunjung kepada satu keluarga, dan dia dulunya pernah berkunjung dekat bersahabat dengan keluarga itu, bukan orang Kristen, dan dia bilang dia mengenal satu keluarga itu punya putri, ya. Tetapi setelah berapa tahun kemudian dia balik lagi bertamu, dia bertanya, putrimu itu yang kulihat itu sekarang di mana? Apa kabarnya? Dan dikatakan, saat diceritakan tanya begitu, tiba-tiba suasana yang tadinya happy, meriah, jadi hening, tegang. Oh, Carlo Caretto sadar akan ada yang nggak benar. Oke, dia diam, nggak melanjutkan, mengerti, mengalihkan pembicaraan. Tetapi setelah meeting begitu, dia tanya kepada yang lain, kenapa ya tadi ada apa? Lalu diceritakan, karena putrinya itu kedapatan hamil. Dan dia tidak bisa menunjukkan siapa orang tua, laki-laki dari yang mengandungnya. Yang membuat dia hamil. Tidak bisa mengatakan. Dan dari situ, ia dihukum rajam sampai mati. Dan mendengar cerita ini, katanya Carlo Caretto jadi teringat, wow, kisah tentang Maria. Ketika dia bilang, fiat voluntas tua, dia mengandung. Dan dia ketika ketahuan mengandung, siapa laki-laki ini di balik kandungannya, pasti tidak bisa mengatakan. Kalau mengatakan, Roh Kudus Tuhannya itu malah dibilang nanti menghujat Tuhan. Kamu sudah tidak setia, malah ngomongnya itu pasti nggak bisa ngomong. Dan realisasi dari Carlo Caretto bilang, di situ sebetulnya fiatnya Maria itu fiat yang tidak, jadi bunda Allah, tidak. Fiat sadar bahwa konsekuensinya dia bisa dirajam sampai mati. Jadi di situ maka kalau dikatakan Maria, bunda, ratu para martir, dalam arti itu. Karena dia sudah siap bahkan saya tidak bisa menjelaskan, saya pasti akan dirajam menurut hukum Taurat, mati, taat. Taat, aku ini hamba Tuhan. Di situ semoga mulai memahami, masuk dalam misteri dari yang ditulis oleh Yohanes. Tidak sekedar anak laki-laki yang menyerahkan ibunya, tapi mau bicara lain, yaitu teologi. Bukan sekedar catatan peristiwa, tapi tidak. Yohanes selalu menyampaikan sesuatu yang dalam, teologi di balik itu. Misteri Yesus, misteri Maria. Dan kita tahu akibat ketidaktaatan itu adalah dosa. Dan dosa membuat orang laki-laki perempuan itu tidak bisa mendekat Tuhan. Sembunyi dan malu.
ya kan? Tidak ada orang yang berbuat dosa merasa bangga dan bisa, aku telah berbuat ini dan itu, ya. Semua mau sembunyi, menjauhi terang, menjauhi Tuhan, dan mau ditutup-tutupi supaya tidak kelihatan perbuatan dosanya itu. Karena tidak mulia, tidak terpuji, semua tahu. Sedangkan di Bukit Golgota itu, akibat ketidaktaatan adalah rahmat. Karena dengan kematian Yesus, ketaatan Yesus, sampai mati, lalu tabir bait Allah terbelah dua, dari atas ke bawah, itu dikatakan di komentari Alkitab Suci adalah, itu tanda Allah rohnya lepas dan mau diberikan kepada siapapun yang mau menjadi percaya. Keselamatan dibuka. Jadi akses kepada pohon kehidupan boleh dibilang dibuka yang tadinya ditutup oleh malaikat itu, atau juga dalam bait suci dipisahkan ke ruangan The Holy of Holies, ruangan Maha Kudus itu, dengan tabir terkoyak. Dibuka. Rahmat diberikan kepada orang yang mau menerimanya. Yang mau menerima tentu yang menjadi percaya. Dan nanti saya masuk ke kata itu, pentingnya percaya. Oke. Lalu perbandingannya Taman Firdaus dengan Bukit Golgota ini apa? Akibat dosa, kematian. Akibat dosa, kematian. Karena terpisah dari Allah, sumber kehidupan, kematian, bukan kehidupan. Sedangkan berkat ketaatan Yesus dan juga ketaatan Maria, ya kan? Karena kalau di apa itu, waktu kabar gembira malaikat itu datang tidak taat, tidak terjadi semua cerita ini. Sehingga beberapa teolog dan ajaran teologi mau punya ajaran namanya co-redemptrix. Jadi ikut menjadi penebus. Co-penebus, ya. Yesus penebus, redemptor. Tetapi ini ada asistennya, co-redemptrix, kayak co-pilot. Yang tak terpisahkan. Karena ketaatan Maria itu andil, punya merit, punya sumbangan untuk keselamatan kita. Nah, mudah-mudahan mulai terasa ya, makin mendalamnya tentang misteri Maria yang berdiri di kaki salib ini. Dan akibat rahmat itu adalah kehidupan. Itu yang mau diberi. Yang pohon kehidupan yang sepertinya dikatakan habis itu dijaga, manusia tidak bisa punya akses. Sekarang punya akses, full akses. Lewat Yesus, akulah jalan. Akulah kebenaran. Kan Injil minggu lalu. Akulah kehidupan. I'm the way, the truth, and the life. Karena ia membuka jalan untuk dapat akses itu dan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan kita, memerdekakan dari kesia-siaan dosa, kesia-siaan kematian, dan dari situ kita memperoleh kehidupan. Kehidupan, seperti kata Yesus, dalam Injil juga menurut Yohanes, ya, bab 10, ayat 10 ya, seingat saya, aku datang supaya mereka memperoleh hidup, dan hidup dalam kepenuhannya, to the fullness, to its fullness, atau terjemahan lain, kepada kelimpahannya. Life in abundance. Kelimpahan apa? Kelimpahan rahmat. Kepenuhan apa? Kepenuhan rahmat.
Lihat perbandingannya, cerita tentang dua orang, laki-laki dan perempuan, maka itu woman dan ish dan isha. Ish, isha di kitab Kejadian, Taman Firdaus, kisahnya begitu. Ketidaktaatan yang membawa akibat dosa kematian. Di Bukit Golgota, itu ada ish dan isha yang lain, yang taat, membuka rahmat, menawarkan kehidupan. Dan di Firdaus itu, Anda bisa buka dalam Kejadian bab 2 ayat 7, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia, Adam. Oke, itu Adam, bahasa Ibraninya Adam. Ya. Kenapa disebut Adam? Membentuk manusia dari debu tanah. Nah, lagi-lagi terjemahan nggak bisa kehilangan, pasti terjemahan kayak apapun baiknya sudah kehilangan kekayaan dalam bahasa aslinya. Debu tanah itu Adamah. Adamah. Dari Adamah dibentuk makhluk hidup. Jadi karena dari Adamah jadi Adam. Oke? Adam. Dari situ kata Adam. Yang kemudian nanti di bab selanjutnya baru Adam itu menjadi proper name. Nama memang manusia itu namanya Adam. Tapi sebetulnya Adam itu ya artinya manusia. Tapi kemudian menjadi nama Adam. Oke? Dan di sini, di sebelah kanan, itu ada laki-laki yang namanya Yesus. Dan Yesus, kalau Adam itu dari Adamah, dari debu tanah. Kalau Yesus, lagi-lagi bahasa asli Ibrani, dari Yeshua, kan? Anda pasti sudah tahu. Yeshua, Yoshua, yang artinya Yahweh saves. Yahweh Allah menyelamatkan. Kalau si Adam membawa ketidakselamatan, ya, kecelakaan, Yesus membawa keselamatan, kehidupan. Yesus, Yoshua, Yeshua, Yahweh saves. Dan maka di sini Yohanes sebetulnya mau mengatakan inilah manusia yang sesungguhnya. Seperti kalau Anda ingat ketika Pilatus mengadili itu dan coba membebaskan Yesus, tapi tidak berhasil, mereka menuntut terus mendesak-desak, akhirnya oke lah, untuk memuaskan barangkali dicambuki dan dibuat babak belur begitu, mungkin sudah puas, dan kemudian dihadapkan ke depan khalayak, dan apa kata-kata Paulus? Itu kata yang terkenal dalam bahasa Latinnya, ecce homo. Behold the man. Lihatlah manusia ini. Jadi sebetulnya itu proklamasi yang betul-betul seorang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, itu Yesus. Sedangkan Adam yang digambarkan, yang diciptakan dalam gambar rupa Allah, telah kehilangan kemuliaan itu karena dosa. Karena ketidaktaatannya. Dan Yesus di sini, the man, yang benar, behold the man, lihat manusia ini. Maka Yohanes mau menampilkan Yesus itu Adam yang sesungguhnya. Atau Adam yang baru, the new Adam. Oke? Nah, kalau Yesus itu Adam yang baru, new Adam, maka pasangannya itu, ya, seperti tadi Adam, itu adalah Hawa. Anda bisa baca di kitab Kejadian bab 3 ayat 20. Dan di situ ditulis manusia itu, Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Ya, kepada istrinya, kepada Isha. Sebab
dia menjadi ibu semua yang hidup. Nah, ini menarik kata-kata itu. Sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Karena nanti kita akan tahu ceritanya. Lalu dikatakan Adam menghampiri Hawa, lalu melahirkan Kain, Abel, keturunan-keturunan. Jadi, karena ibu semua yang hidup. Ibu di situ. Ibu semua yang hidup. Dan kenapa namanya Hawa? Lagi-lagi permainan kata. Hidup, living, itu dalam bahasa Ibrani, Hai. Dari situ menjadi ibu yang hidup, Hawa. Begitu. Maka di adegan di Golgota, di situ di dekat salib Yesus berdiri Maria dan ibunya, tetapi Yesus bilang woman. Dan karena di situ adalah seorang Hawa yang sebenarnya. The new Eve. Ya. Kalau bahasa Inggris kan Eva. Ya, Eva, Hawa, Eva. Dan itu menarik ya, kalau dibalik dari kanan ke kiri, Ave. Ave Maria. Kebetulan bisa pas begitu ya. Tapi di situ yang Hawa yang baru, Maria. Dengan kata lain, Yohanes mau menampilkan di sini secara teologis. Nah, kita mulai berenang secara dalam, seperti gajah, kita bisa berenang. Karena dalamnya kolam ini. Maria, Yesus dan Maria. Adam yang baru, Hawa yang baru. Wanita yang sejati. Kalau ada pria yang sejati, ini wanita sejati, ya. Pria sejati, wanita bijak. Oke. Wanita yang sebenarnya. The new Eve, the new Hawa. Dan seperti kitab Kejadian 3 bab 20, kenapa disebut Hawa? Karena dia ibu semua yang hidup. Maka kita bisa melihat, Yohanes mau mengatakan, dia adalah ibu semua yang hidup. Nah, ini mulai masuk misteri Maria. Maria adalah ibu dari semua yang hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa itu yang hidup? Siapa orang yang hidup? Semua hidup, oh yang semua bernapas, hidup, oh ya betul. Tetapi lagi-lagi itu dalam level yang yang permukaan. Tapi kalau dikejar, siapa yang sungguh-sungguh hidup? Dan di sini saya mau masuk lagi ke dalam misteri yang kemudian akan menjadi masuk ke pilihan tema ini, Maria, bunda kita. Karena Maria itu bunda, ibu, semua yang hidup. Dan kiranya kita itu orang yang hidup. Dan siapa yang hidup? Itu adalah yang percaya. Orang yang percaya itu beralih dari kematian kepada kehidupan. Secara teologi begitu. Dan saya mau tunjukkan menurut Yohanes ayat-ayatnya. Kita buka yuk. Yohanes bab 3 ayat 15. Salah satu yang nggak unmute begitu mau ngomong ya boleh. 3:15. Ya. Yesus bicara tentang yang anak manusia harus ditinggikan. Oke, ya disalib. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi yang hidup, orang yang hidup adalah yang percaya. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu Tuhan sudah bilang, seberapa besar kasih Allah. Tuhan, seberapa besar kasih-Mu kepadaku. Dan dia merentangkan tangannya di kayu salib. Ya kan? Seperti itu ilustrasinya, seluas itu.
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya memperoleh hidup, dan hidup yang kekal. Dan ayat 36, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang hidup? Yang percaya. Masih ada bab 5 ayat 24. Oh, saya lihat jam 8. Oke, masih ada waktu. Bab 5 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Orang yang percaya itu sudah berpindah, berubah, hidupnya diubah. Ya, kalau hidupnya biasa-biasa ya mungkin itu percaya dalam arti mungkin lip service saja. Tapi betul-betul menghayati I believe. Saya percaya, credo. Saya percaya dan mengalami perpindahan dimensi ya dari itu kepada kehidupan. Lalu masih ada Yohanes bab 6 ayat 40. Oke. Namanya kan kerasulan kitab suci ya, banyak baca ini kitab ayat-ayat kitab suci. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke. Ayat 47. Ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan siapa yang hidup? Yang percaya. Karena yang percaya memperoleh beralih dari kematian kepada kehidupan kekal. Ayat 11 masih ada ya. Yohanes ini. Ayat 11. Bab 11 maksud saya, ayat 25. Mana ini? Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kepada Marta. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Ya, tentu ada dua level, ya kan? Kita mati secara fisik, tetapi jiwa kita hidup kekal karena percaya. Oke, dan itu yang mau dianugerahkan Tuhan. Pohon kehidupan. Menjadi seperti Allah dalam kekekalan. Ada lagi? Ada, saya mau tunjukkan lagi. Dan akhirnya, bab 20 ayat 31. 20 ayat 31, ini yang dikomentari sebagai short ending sebetulnya. Kalau kita ahli kitab suci, belajar kitab suci ya, yang akhir dari sebetulnya yang pendek, Yohanes mungkin aslinya, tulisan Yohanes sampai di sini. Ayat 31, hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya. Nah, maksud Yohanes menulis itu hanya supaya kita percaya. Supaya orang yang membaca percaya. Nah, apa gunanya percaya itu? Supaya karena percaya, kamu memperoleh hidup. Ya, koneksinya begitu. Jadi siapa yang hidup? Yang percaya. Ibu semua yang hidup, maka ibu semua yang percaya. Dan Maria menjadi di situ behold your son, ya. Lihat woman, perempuan. Lihat anakmu. Jadi ibu kepada murid yang dikasih itu, lihat ibumu. Dan Yohanes di situ merepresentasikan orang yang percaya. Dan dia menjadi anaknya, Maria menjadi ibu
Oke. Dan Maria jelas orang yang percaya. Sejak kabar gembira itu malaikat datang, ia orang yang percaya, taat. Dan sejak saat itu, ya kan, murid itu menerima ia dalam rumahnya, menjadi bundanya. Jadi dengan kata lain, Anda melihat adegan ini secara teologi, di situ adalah antara Adam dan Hawa. Laki-laki dan pasangannya mempelai. Dan masih ingat kitab Kejadian, kapan Hawa dibentuk? Kan saat pria itu, Adam itu lagi tidur. Dan dia bentuknya bagaimana? Kan diambil dari sisi rusuknya. Dan jadilah perempuan itu. Dan di sini, lagi-lagi misterinya, pada saat kemudian Yesus meninggal, ya, sudah tidur istilahnya dalam secara teologi juga kadang dikatakan tidur. Seorang serdadu menikam lambung Yesus, ya, dan di situ keluar darah dan air. Secara teologi, disitulah keluar mempelai Kristus, lahir gereja. Yang disimbolkan dengan darah dan air, dua sakramen agung utama. Baptis, air itu, dan darah, Ekaristi. Dan yang ada di depannya itu, ada Maria dan Yohanes, murid yang dikasihi. Orang-orang yang percaya, yaitu gereja. Maka gereja lahir di situ mempelai Kristus. Seperti Hawa mempelai Adam lahir ketika Adam tidur dan diambil dari rusuk. Dan ketika Yesus meninggal, mati, tidur, ditombak keluar dari sisi itu. Dan di situ Maria, Yohanes, representasi orang-orang yang percaya, gereja. Dan mempelai Kristus. Dan Maria adalah bunda gereja. Yohanes merepresentasikan anak dalam bundanya itu. Nah, Maria, ibu semua yang hidup. Ibu semua yang percaya. Yohanes merepresentasikan kita, kiranya, ya, sebagai orang yang percaya. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di rumahnya. Sejak saat itu, Maria menjadi bunda gereja. Sebetulnya ketika percakapan kata-kata Yesus, "Woman, lihat, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, Yesus bilang, "Lihat ibumu." Sebetulnya itu berarti Yesus, Allah, memberi tugas peran yang baru kepada Maria. Oh, peran pertamanya apa? Peran pertamanya adalah kabar malaikat itu. Kamu akan mengandung seorang laki-laki, hendak namai dia Yesus. Allah menyelamatkan Yesua. Dan Maria taat. Jadi di situ menjadi peran apa? Bunda penebus. Bunda Mesias. Sampai kita kepada iman bunda Allah yang menjadi manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia yang lahir dari rahim Maria. Sehingga secara teologi ia kemudian digelari di konsili Efesus sebagai Theotokos.
Bunda Allah. Yang kalau tidak mengerti pemikiran ini semua, ya pasti yaitu saudara-saudari kita dari agama lain bilang, wah, malah apa itu, menertawakan dan sebagainya, karena mengertinya secara pemahaman biasa, kok Allah punya bunda, ya kan? Jadi bisa olokan. Tetapi dalam arti misteri yang dalam begitu, Allah mau menjadi manusia. Ya. Dan di situ Maria diminta perannya sebagai bunda Allah Putra. Yesus sudah selesai tugasnya, ya kan, disalibkan sebelum wafat dia bilang sudah selesai. It is finished. Paripurna, sempurna. Taat sampai mati sempurna. Maka betul kan waktu di Tabor, sebutnya gunungnya nggak tahu, tapi secara tradisional namanya Tabor. Kan di sana, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena ketaatannya itu. Dan di saat disalib itu, Yesus Allah, kalau di dalam kabar sukacita lewat malaikat ya, memberi permintaan, bisa mau nggak jadi peran Bunda Allah Putra. Di sini Allah Putra sendiri yang meminta Maria menjadi peran yang baru, yaitu bunda semua yang hidup. Menjadi bunda yang semua akan menjadi percaya kepada dia. Menjadi bunda gereja. Bunda kita. Ya. Nah, itu dia. Maria. Di situ saya pikir, kalau saya refleksikan, itu kedalaman misteri Maria. Hawa yang baru, dan kedalaman bagaimana Yohanes menuliskan teologi ini. Dan kita kemudian lihat kelanjutannya sebentar lagi, nanti kenaikan Tuhan, lalu Pentakosta. Dan dikatakan di situ 9 hari menantikan anugerah roh yang mau diutus penolong yang lain, dan di situ hadir Maria, Bunda Yesus, sebagai bunda gereja, karena versi Lukas, gereja lahir dalam Pentakosta. Maria hadir sebagai bunda, ia yang sudah dinaungi Roh Kudus. Sebetulnya yang nggak perlu lagi kan, kuasa Roh Tuhan sudah sampai ia mengandung Allah Putra. Yang perlu adalah murid-murid itu. Dan ia sebagai bunda melahirkan, ya, melahirkan gereja. Ibu semua yang hidup, ibu semua yang percaya. Salah satu definisi gereja adalah komunitas orang-orang yang percaya. The community of believers. Tentu belief kepada Yesus. Nah, itu versi Lukas. Versi Yohanes, gereja lahir di sini. Ketika ditombak, mengalir darah dan air. Gereja lahir. Simbol dua sakramen utama itu. Dan di situ ada Maria dan Yohanes. Seibu semua yang hidup, semua yang percaya. Maria, bunda kita, melahirkan orang yang percaya. Boleh dibilang ya, dalam tanda petik kan, seperti tadi dalam Kisah Para Rasul, membantu gereja lahir menjadi orang yang percaya itu. Tapi saya tertarik kalau dalam misteri kedalaman teologi Yohanes adalah perikop Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pasti Anda semua familiar, sangat familiar ceritanya, yaitu perjamuan nikah di Kana. Dan mereka kehabisan anggur. Dan Maria datang kepada Yesus dengan
kata-kata itu, mereka kehabisan anggur. Tapi jawaban Yesus enigmatik gitu ya. Mau apa daripadaku, Ibu? Sebetulnya di situ bukan ibu juga. Di situ sebetulnya terjemahan kita ibu, tapi di situ woman. Mau dari apa daripadaku, perempuan? Oh aduh, ya kan nggak mungkin di terjemahan itu nanti kasar. Tapi lagi-lagi itu sebetulnya menarik kalau dipertahankan terjemahan itu, kalau lalu mengundang. Kenapa ya ditulisnya begitu? Karena Yohanes mau mengajak kita ke misteri yang dalam itu sejak kitab Kejadian. Dan di situ Maria kemudian bilang kepada karyawan itu, apa yang dia katakan kepadamu, ikutilah. Percaya saja. Gitu kan? Karena Maria percaya. Dan akhirnya kita tahu terjadilah yang menurut Yohanes tanda yang pertama, the first sign. Air berubah jadi anggur. Menyatakan yang tidak kelihatan, yaitu keilahian Yesus. Dan di situ dikomentari, dan sejak saat itu, saya baca saja persisnya ya, sejak saat itu, murid-murid mulai menjadi percaya. Itu. Ayat 11. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi berkat Maria boleh dibilang melahirkan orang yang percaya. Karena lagi-lagi campur tangan keibuan Maria. Maka itu misteri Maria, orang yang percaya, woman of faith. Dan kalau dibilang co-redemptrix, di situ juga campur tangan, ikut tak terpisahkan membuat murid-murid percaya karena Maria intervensi dan minta kepada pelayan turuti. Ya, menjadi percaya. Oke? Jadi menarik kalau perbandingan tadi, adegan di Golgota dan adegan di Firdaus, maka saya teringat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus yang menjadi prinsip untuk mengerti hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama tersembunyi ini. Perjanjian Baru tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama tersingkap di dalam Perjanjian Baru. Oke? Jadi makna yang semua itu Adam dan Hawa begitu sebetulnya tersembunyi. Makna yang dalam mengenai nantinya tentang Adam dan Hawa yang baru itu. Dan cerita itu, Perjanjian Lama di Kejadian itu reveal, ternyatakan makna sebenarnya di dalam tentu Yesus dan Injilnya. Makna sesungguhnya. Sehingga cerita Adam dan Hawa tentu menjadi cerita kita. Laki-laki dan perempuan yang kita semua tahu kita sering atau sedikit atau sering, kecil atau besar tidak taat. Jangan, tapi kita lakukan. Kita itu, laki-laki perempuan seperti itu. Seperti Adam dan Hawa. Dan di sini, rencana Allah adalah untuk kita menjadi seperti
manusia yang baru, yang taat. Adam, ya Yesus dan Maria, ya, yang percaya dan beralih dari kematian kepada kehidupan. Menjadi orang-orang yang seperti Yesus dan Maria, ya. Rencana Allah memperoleh hidup dan hidup dalam kepenuhannya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, Maria mendapat peran baru, ya, yaitu peran barunya menjadi bunda gereja. Lihat anakmu, lihat ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di rumahnya, di dalam jiwanya, menjadi bundanya. Ya. Bunda gereja. Sebelumnya dia bunda Allah, melahirkan Allah yang menjadi manusia. Di sini dia melahirkan manusia yang menjadi percaya, bunda gereja. Itulah kedalaman, saya pikir, misteri tentang Maria di sini. Dari perikop 3 ayat ini. Atau bahkan 2 ayat itu. 26 dan 27. Dan dipikirkan lebih lanjut, kita makin apresiasi akan hadiah, pemberian yang Yesus berikan untuk kita. Inilah ibumu. Wow, kita diberikan bundanya Yesus menjadi bunda kita, ya kan? Maria kan dipilih menjadi bundanya Yesus oleh Allah. Menjadi bunda Allah yang menjadi manusia. Sedemikian agung, mulia, suci, penuh rahmat, elok, dan itu dikasihkan kepada kita. Ini bundamu juga. Wow, ya kan? Luar biasa, tak terbayangkan. Kalau ya belakangan ada penobatan raja baru, ya, karena Elizabeth meninggal, ya kan? Bayangkan kalau Charles bilang sama kamu, ya, kasih, beri Elizabeth, inilah bundamu. Wow, luar biasa. Dapat Queen of England, wah, jadi bundaku. Waduh, anak ratu, ya kan? Itu aja kayak apa kan? Nah ini, Maria, jadi inilah hadiah untuk ibu kita. Maka itu yang tadi seperti pengantar, supaya kiranya dari Ibu Eti, ya, mudah-mudahan kita makin apresiasi anugerah yang besar yang Tuhan berikan pada kita. Di malam terakhir, Ia memberikan anugerah tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ekaristi. Itu malam sebelum menderita. Dan Ekaristi, perjamuan itu antisipasi akan tubuh dan darah yang esok harinya Yesus akan berikan untuk kehidupan dunia, keselamatan manusia. Dan di situ sebelum wafat, Yesus, inilah ibumu, memberikan kepada kita anugerah yang lain yang sangat berharga. Setelah memberi tubuh dan darahnya, masih kurang diberikan bundanya untuk kita. Maka saya bilang, menjadi anggota gereja Katolik itu 2 hal yang kiranya berharga, yang tidak tergantikan. Meskipun gereja Katolik kekurangannya banyak, ada skandal juga. Apalagi kalau dibandingkan, dibandingkan khotbahnya dari pengkhotbah hamba-hamba Tuhan dan ya pastor-pastor ini, mungkin ojo dibandingke. Yang sana semua melek, yang sini ngantuk, ya kan? Yang sana semua bergairah, di sini bosen,
Ya, waduh, itu keluhan yang saya tahu itu, yang jamak, dan kayaknya sih nggak ada habisnya sampai akhir zaman keluhan itu. Dulu disurvei atau segala macam, ya, dikatakan ya para pastor supaya bisa kasih homili yang menarik, tapi ya kan bakatnya beda-beda. Karena memang gereja Katolik nggak pertama-tama yang jadi pastor yang pintar khotbah, tapi yang mau hidup seperti Yesus, dalam ketaatan, dalam kemiskinan, dalam kemurnian, dan bisa seperti itu belum tentu bisa khotbah kali ya. Nah itu susahnya di situ. Ya. Dan sedangkan yang di sana yang dicari yang memang bisa khotbah baru bisa jadi hamba Tuhan. Kalau tidak jadi. Nah, otomatis dengan seleksi begitu ya seperti itu. Tapi dengan segala kekurangannya itu saya pikir ya kalau mengapresiasi dua hal itu rasanya nggak mau pindah. Karena satu ekaristi. Wah itu mesti jadi pendalaman kitab suci yang lain itu. Ya, supaya bisa seperti Carlo Acutis, ya, ekaristi itu jalan menuju surga, jalan tol, jalan raya. Nah, mengalami di depan ekaristi sudah merasa di depan surga, di surga. Ekaristi itu Yerusalem. Seperti itu, ya, karena anugerah itu yang luar biasa. Dan kedua adalah Maria. Karena di gereja Katolik bilang, anugerah yang dijaga paling saksama dari Tuhan untuk kita itu ekaristi. Anugerah yang dijaga oleh gereja, ekaristi. Harta. Dan next to it, berikutnya saya bilang adalah Maria. Ya kan? Maria. Karena Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu anugerah pertama. Dan sesudahnya, hari setelah, inilah ibumu. Anugerah yang kedua. Anda nanti bisa search Google, atau mungkin mau ada yang nanya ke chat GPT, mimpi Don Bosco 2 pilar. Ya, catat itu. 2 pilar. The dream of Don Bosco on 2 pillars. Nanti di situ ilustrasi ada bahtera, lalu ada 2 pilar, dan di atas satu bahtera itu mau ditenggelamkan oleh musuh-musuh, ombak besar, ya. Tapi ada yang ajaib di setengah samudera, ada tiang besar, dan di atas tiang itu ada satu roti dengan tulisan JHS. Inisial JHS. Kita tahu ya, Yesus penyelamat manusia. Yaitu tentu ekaristi. Hosti kudus. Dan di pilar yang lain, agak lebih kecil ukuran pilarnya, berdiri seorang wanita. Dengan manik-manik, itu jelas. Bunda Maria. Dan selalu ada hal yang gaib, yang menghembusi kapal itu yang mau ditenggelamkan, dibom segala macam, dan akhirnya dalam mimpi itu yang tentu itu simbol-simbol, akhirnya kapal itu selamat sampai berlabuh di laut yang tenang. Karena 2 pilar itu. Lagi-lagi itu karena ekaristi dan Maria. Ekaristi dan rosario. 2 pilar yang nah ini kalau sekarang berguna untuk keselamatan kita, ya. Kalau tadi pertanyaan kuriositas saja, berapa wanita yang berdiri di kaki salib, ya boleh 3, boleh 4. Nah, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, ya. Karena tidak tahu, mesti nanti tanya ketemu Yohanes, itu dulu maksudnya Maria istri Kleopas itu keterangan saudara ibunya atau wanita lain, baru tahu. Ya, tapi yang ini berguna untuk keselamatan, ya, karena di sini misterinya, dan bulan Maria, bulan Mei, secara khusus berdevosi dengan doa rosario itu untuk keselamatan kita. Dan lewat doa rosario,
itu dibilang adalah Compendium Gospel, buku ringkasan Injil. Karena berdoa rosario, kita merefleksikan keseluruhan hidup Yesus dengan misteri-misterinya. Maka disebutkan itu misteri gembira, misteri sengsara, misteri mulia. Lalu Yohanes Paulus II menambahkan misteri terang. Lengkap sudah. 4 misteri itu kompendium, ringkasan, Injil. Maka sambil berdoa rosario, kita ada di sekolahnya Maria, the School of Mary. Supaya apa? Supaya kita merenungkan itu, kita terus diajak menjadi orang yang makin percaya. Yang terus mengarahkan pikiran perhatian kita kepada misteri-misteri keselamatan. Yesus dan karyanya. Ad Yesum per Mariam, ya, kepada Yesus lewat sekolahnya Maria, mendoakan rosario, misteri itu semua, karya keselamatan Tuhan untuk kita, ya. Dan tentu ada anugerah yang lain lagi yang Tuhan berikan, yaitu rohnya pada hari Pentakosta nanti. Begitu, anugerah Tuhan yang kita apresiasikan kiranya dalam kesempatan ini merenungkan ayat itu, khususnya 2 ayat itu, Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Dan kembali, Yohanes tidak sekedar menyajikan pada kita, Yesus anak yang berbakti, memperhatikan ibunya supaya diperhatikan setelah ia meninggal, tetapi jauh lebih dalam lagi, dan itu sudah kita nikmati untuk yang cetek saja, mau cetek saja tidak tenggelam, sudah mengerti, tetapi juga untuk yang mau besar bisa berenang, begitu, dalam kedalaman misteri Yesus dengan Injilnya, ya. Dan Maria, wanita Hawa yang baru itu, yang tak terpisahkan dari Adam yang baru. Demikian, maka saya akhiri ulasan itu untuk makin kita mengapresiasi, kita punya hadiah Maria, hadiah tak terkatakan dari Tuhan Yesus menjadi bunda kita, dan kita menerima Maria dalam rumah kita, dalam jiwa kita. Ia bunda kita, dan kita senang, bangga ada di dalam gereja Katolik, ya, yang merawat anugerah Yesus yang utama, ya, supaya kita menjadi percaya dan kita diselamatkan. Amin. Demikian. Wow, terima kasih Pastor Budi. Malam ini memang betul-betul sungguh wow. Waktu minggu lalu saya ikut mendengarkan homilinya Pastor Jack di Yakobus. Beliau sharing sedikit bahwa ketika berziarah ke gereja Maria Maggiore, itu justru ada seorang Katolik yang tidak mau masuk ke sana karena dia tidak mau masuk, alasannya itu ada patung Bunda Maria yang sangat besar sekali. Jadi dia merasa itu adalah penyembahan berhala. Mestinya orang-orang Katolik harus sangat bersyukur dan perlu mendengarkan rekaman pencerahan pendalaman iman malam ini, Pastor. Supaya ketika ada yang komplain ataupun misalnya merasa tidak percaya dengan bagaimana Allah telah memberikan Bunda Maria kepada kita bisa memberikan penjelasan seperti yang ulasan Pastor tadi, bahwa ada biblisnya memang, jadi bukan hanya karangan-karangan manusia biasa. Terima kasih Pastor, luar biasa malam ini.
Bapak Ibu, kita bersyukur menjadi seorang Katolik, menjadi umat Katolik, ketika Allah sendiri memberikan bundanya untuk melahirkan Adam baru, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Sedikit waktu lagi, masih dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bersharing, dipersilahkan. Mumpung masih ada Pastor Budi, silakan bertanya apa saja ya Pastor tentang Bunda Maria. Ya, dan mumpung saya gratisin loh. Biasanya saya memberi tarif satu pertanyaan 100.000. Saya gratisin. Wow. Apa itu Pastor? Makanya maksudnya pakai baik-baik kesempatan. Oh iya. Mumpung hari saya ini gratisin. Gratis. Betul. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum ada yang bertanya, saya teringat lagi. Apresiasi kita di dalam gereja yang punya devosi besar kepada Maria. Dulu waktu saya belajar filsafat, ada satu cabang ilmu yang juga dipelajari, namanya sosiologi. Dan ada seorang ahli sosiolog yang berkata, kamu orang Katolik itu beruntung, bersyukur karena kamu punya Bunda Maria. Karena kita berkembang itu punya kerangka. Dan kerangka berpikir dan gambaran, dan itu akan membentuk kita sebagai manusia. Dan di dalam gereja Katolik punya sosok yang diagungkan, sangat dihormati, itu Maria. Dan itu memberikan aspek apa? Aspek feminin. Ya kan? Coba semua kan berpikir sini Allah Bapa, Allah Putra, gambarannya apa? Maskulin. Dan untuk kita berkembang balance sebagai manusia secara sosiolog dan psikologi, kita perlu punya dua kerangka image, paradigm, kerangka berpikir, maskulin dan feminin. Ya. Dan di situ bagusnya dia katakan umat Katolik. Karena punya figur bunda, feminin. Jadi perkembangan jiwa kita tidak hanya diisi dengan gambaran maskulin, perkasa. Dan di situ ada keibuan Allah, boleh dibilang. Karena dia bunda Allah. Itu yang membentuk kita menjadi seimbang, yin dan yang. Ya. Saling melengkapi menjadi. Saya pikir itulah gunanya Yesus memberikan, pasti ada pikiran Allah pasti untuk kita. Kenapa memberi inilah ibumu? Menerima ibu itu dalam rumah, dalam jiwa kita, karena itu berguna untuk pertumbuhan jiwa kita yang seimbang, yang baik, harmoni. Seperti kalau dalam Chinese kan itu yin yang-nya begitu, harmoni, ya. Bagus. Dan perlu di situ juga dalam aspek sosiologi, aspek psikologi, ya, ada melengkapi itu advantage lebih baik seperti itu. Mungkin juga makanya kalau nggak tahu ya, kalau nuansa juga gereja dari denominasi yang lain ya lebih beda saya rasa kalau masuk dalam gereja Katolik, suasana yang ada kelengkapan Bunda Allah di antara kita. Oke, sorry, itu tambahan lagi. Jadi mengurangi waktu untuk pertanyaan gratisnya. Terima kasih, Pastor. Pasti banyak yang ingin bersharing, tapi mungkin masih malu-malu, Pastor. Karena setiap ketika kita mengimani Bunda Maria, berdoa rosario, itu pasti kita mendapatkan sesuatu yang wow. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersharing. Nggak usah malu-malu ya, Pastor. Ya.
Romo, saya mau bertanya, izin bertanya. Ya, Ya, Ibu Iren. Ya, Romo, kan kita tahu tadi Romo udah bilang ada apa legio ya, legioner gitu kan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita itu wajib menjadi seorang legioner? Belum. Itu aja Romo. Belum. Ya, itu tidak wajib. Tidak wajib, ya. Bahkan rosario aja itu bukan ibadat resmi gereja. Oke. Rosario itu ibadat devosi, devotional prayer. Ibadat resmi gereja itu yang disebut ibadat harian, itu liturgi. Kalau Anda yang sudah berkenalan, itu ada laudes, ada vesperas, ada komplin, doa malam begitu. Itu doa liturgi, itu doa ibadat resmi. Rosario pun bukan ibadat resmi, ya, ibadat devosi, seperti juga jalan salib. Jadi tidak wajib orang menjadi legioner, masuk ke Legio Maria tidak wajib. Ya. Yang perlu untuk keselamatan kita, yang perlu ya, yaitu tadi menjadi percaya. Percaya, memberi diri dibaptis, menerima anugerah Roh Kudus, ya, dan kita punya akses untuk menerima Ekaristi, dan kita juga di dalam Gereja Katolik ada tradisi ya, devosi kepada Bunda Maria dengan doa rosarionya yang kalau mau digunakan itu tawaran ya, itu terus akan membantu kita di jalan keselamatan begitu. Ya. Satu lagi Romo ya. Ya, nggak apa-apa, gratis, 2 juga boleh. Mumpung gratis. Mau gratis. Kalau demikian adanya, bagaimana kita mempunyai satu hubungan pemikiran setiap kita itu berdoa malaikat Tuhan ataupun misalnya yang apa itu saya lupa itu ya. Kalau ada event-eventnya kan kita ganti dengan bukan malaikat Tuhan gitu ya. Itu Ratu gimana? Surga. Oh iya Ratu Surga. Oke, maaf saya lupa. Gimana Romo? Apanya? Jadi kan tadi kan Romo bilang bahwa sebenarnya kan kita tidak wajib gitu kan untuk menjadi legioner. Nah, saya cuma hanya tiba-tiba berpikir hubungannya bagaimana dengan kewajiban kita itu, apakah menjadi suatu kewajiban pada saat kita berdoa malaikat Tuhan dan Ratu Surga gitu. Ya, doa itu tidak ada hubungannya dengan Legio Maria, dengan legioner, tidak ada. Itu kan doa dari tradisi gereja, ya, tradisi gereja. Saya tidak tahu persis mulainya kapan, tapi itu sudah dari zaman gereja awal begitu. Pelan-pelan terbentuk doa itu, Salam Maria. Tapi kemudian ada praktek itu doa malaikat Tuhan. Dan tradisinya juga didoakan 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore. Biasanya jam 6, jam 12, jam 6 sore. Oke. Dan kenapa doa itu menjadi doa yang mentradisi di dalam gereja? Karena kalau diperhatikan, doa itu intinya adalah lagi-lagi misteri. Misteri Allah yang menjadi manusia. Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, jadi itu inti awal iman kita selalu jadi diingatkan Allah yang menjadi manusia, ya, dan lewat seorang wanita Maria yang taat, sehingga itu menjadi tonggak sejarah keselamatan.
tidak ada itu, tidak ada Natal, ya kan? Kalau tidak ada yes, saat itu tidak ada Natal. Tidak ada Natal, tidak ada Paskah. Begitu, ya. Jadi itu menjadi momen decisive, krusial. Santo Bernardinus mendramatisir itu dengan satu tulisan yang seperti, ayo Maria jawab dong, ayo Maria jawab, jangan ragu-ragu, ayo Maria jawab. Akhirnya aku ini hamba Tuhan. Aduh, syukur pada Tuhan. Sehingga rencana Tuhan bisa terjadi. Begitu, kalau memahami itu ya. Sehingga kalau Anda perhatikan, itu dalam liturgi dirayakan sebagai hari raya. Pestanya 25 Maret. Itu hari raya. Sama levelnya seperti Paskah, seperti Natal, hari raya. Dan mengingatnya gampang. Orang mau ingat ya gampang, karena lahirnya kapan? 29 Desember kan? Ya kan? Kurangi 9 bulan aja. Umumnya kan begitu. Lahir kan 9 bulan setelah dikandung kan? 12 kurangi 9, 3. Ya, jadi 25 Maret itu pestanya. Karena di situ momen yang sangat krusial. Karena ya dari Maria semuanya rencana keselamatan Tuhan terjadi. Karena Allah butuh kesediaan seorang manusia. Jadi kalau dihubungkan dengan misteri yang tadi, kematian, kedosaan, lewat wanita sebetulnya kan. Lewat si wanita itu. Oh, kenapa kamu makan? Ini wanita ini yang diserahkan kamu kepadaku ini yang lewat wanita. Sebenarnya itu mungkin di belakang itu mungkin penulis pikir adalah budaya maskulin yang selalu menyalahkan yang wanita, saya yang disalahkan. Jadi yang makan pertama itu yang si Hawa ya. Tapi menarik ya. Mungkin orang berpikirnya begitu penulis. Tapi itu misterinya yang mengagumkan tentang inspirasi kitab suci. Tapi Allah mengilhami sampai menulisnya seperti itu. Dan kemudian tersingkap dengan di Yesus dan Injilnya yang luar biasa. Dan karena satu wanita itu yang tidak taat, ya, masuk dosa kematian, buyar semua, ambiar gitu kan. Rencana Allah yang indah. Tapi lewat wanita ini, ya, dan saat fiat itu, keselamatan terjadi seterusnya. Dan itu dalam liturgi sekali lagi pesta hari raya 25 Maret. Dan kalau Anda ke Nazaret, dan di sana dikatakan ada rumah tradisi, dikatakan ini rumah Maria, dan di situ dibangun Basilika Annunciation, Basilika kabar sukacita, dan itu menjadi basilika terbesar mungkin sesudah Santo Petrus. Ya, begitu bagus di situ. Ya, jadi itu pentingnya doa itu tidak ada hubungannya dengan Legio Maria tidak ada atau tidak ada, itu doa itu sudah ada sebelumnya, dan itu doa yang terus didoakan dalam gereja tradisi. Apa wajib ya semua, kalau nggak mendoakan juga tetap masih hidup kita. Tapi itu dalam tradisi selalu membantu kita diingatkan peristiwa itu dan terus diajak seperti menjadi seperti Maria. Orang yang taat dan dari situ rencana Tuhan terjadi. Terjadi untuk Maria, terjadi juga untuk kita. Dan kemudian doa Ratu Surga itu adalah kemudian puncak ke sukacita kebahagiaan orang yang percaya, yang beriman. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Ya. Sebab yang engkau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah, bergembiralah peran Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Karena seperti kata Rasul Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Ya, Paulus bilang, aku orang yang paling celaka. Sudah susah payah begini, babak belur, kayak nggak ada kebangkitan. Mendingan makan dan minum, besok kita mati.
ya kan? Tetapi karena ada kebangkitan, semuanya jadi make sense, semuanya jadi worth it gitu untuk diperjuangkan. Sehingga kata Rasul Paulus kan, penderitaan ini di dunia nggak ada bandingnya dengan kemuliaan yang dinyatakan kita kelak, ya. Dan dari sukacita Paskah yang kiranya dengan berdoa itu kita terus merasakan sukacita itu. 3 kali sehari juga mengganti doa malaikat Tuhan selama masa Paskah, ya. Sukacita yang mestinya menjiwai kita, dan sukacita orang yang menjadi percaya, ya, yang sudah beralih kepada kehidupan dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Hidupnya lain mestinya, hidupnya dalam dimensi yang lain itu. Ya, Begitu. Romo, lagi ya Romo. Oh boleh, iya, diborong ini, boleh. Masih ada 7 menit. Romo, saya pernah mendengar ya, kan itu ada Bunda Maria itu kan ada 4 ada dogma Bunda Maria itu kan berarti mempunyai gelar resmi 4 itu ya, Bunda Allah, Bunda Penolong, dikandung tanpa dosa, kemudian diangkat ke surga gitu ya Romo. Nah, saya pernah dengar begini, kalau memangnya Maria tidak diangkat ke surga gitu ya, itu akan sia-sialah peran Bunda Maria terhadap kita, yang menjadikan tidak ada perbedaannya Bunda Maria itu dengan dengan martir-martir yang santo-santo dan santa itu gitu. Apa memang setuju nggak Romo mendengar? Jadi istilahnya nggak ada bedanya gitu. Jadi karena dia diangkat ke surga, itulah yang menjadikan keistimewaannya Bunda Maria di antara martir-martir yang lain. Apa benar gitu Romo? Jadi karena pada waktu itu saya mendengarkan hanya satu arah gitu loh. Saya tidak bisa menanyakan lebih jauh gitu. Tetapi dengan statement itu apakah memang benar gitu Romo? Iya. Pertama-tama betul itu ada 4 ajaran iman orang Katolik, di gereja Katolik mengenai Maria, ya, misteri Maria, siapa Maria, dan itu ya mulai yang dikandung tanpa noda, pestanya hari raya 8 Desember, Immaculata, dengan teologinya dan sebagainya, ya. Kemudian setelah itu dia yang melahirkan Allah Putra. Jadi dia Bunda Allah, Theotokos. Itu 1 Januari, yang biasanya jarang dihadiri karena baru semalam suntuk merayakan tahun baru, jadi ngantuk. Kalau pikirannya kan tahun baru, tapi 1 Januari, hari raya Maria Bunda Allah. Dan yang tadi seperti dikatakan, ajaran iman Maria yang perawan, Ever Virgin, ya, yaitu seperti yang tadi mengandung dari kuasa Roh Kudus 25 Maret itu. Dan akhirnya puncaknya Maria yang diangkat ke surga jiwa dan raganya. Itu 15 Agustus. Itu memang 4 ajaran iman. Kalau ditanya refleksi tentang Maria, seberapa mulianya Maria, ya. Tetapi tanpa ada yang keempat ini, Maria diangkat ke surga, ya Maria memang sudah istimewa dibandingkan orang-orang kudus lainnya. Karena Maria itu yang, lagi-lagi misteri itu yang begitu dalamnya, dia Hawa yang baru itu, ya, dalam rencana Tuhan, butuh yang Allah menjadi manusia, wanita yang dirahmati dapat anugerah itu. Jadi sudah keistimewaannya di situ daripada orang kudus lainnya. Kalau dalam sedikit teologi, Agustinus itu yang mengajarkan teologi tentang namanya dosa asal, original sin, ya. Itu untuk mengatakan bahwa melawan teolog lain yang waktu itu Pelagius, sepertinya manusia bisa
dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri bisa selamat. Agustinus menyadari kedosaan itu. Setiap manusia itu berdosa. Istilah Rasul Paulus telah semuanya kehilangan gambar dan rupa Allah. Misteri tentang dosa yang dalam adegan itu tadi, Is dan Isya, wanita perempuan yang nggak taat itu. Dan semua kehilangan rupa, dan begitu lahir, sudah masuk di dalam situasi kedosaan, itu yang bisa disebut dosa asal. Semua, hanya satu yang dapat istilahnya dicegah. Itu hanya Maria. Dan itu yang disebut dengan dikandung tanpa noda dosa. Karena apa? Karena dia mau punya peran dalam rencana Allah melahirkan Allah Putra. Jadi sekali lagi, tanpa ada Maria diangkat ke surga, Maria memang sudah istimewa. Beda dengan orang kudus manapun. Oke? Seperti itu. Tetapi Maria diangkat ke surga, itu memang ajaran iman yang melengkapi, karena dari awal sejak purba sudah ada beredar berita itu, yang kalau Anda ke Tanah Suci, ya, di Yerusalem ada gereja Basilika Dormition, tidur, dan dikatakan Maria tidur, ya. Di situ. Dalam arti istilahnya meninggal sebentar. Karena dalam tradisi, lalu dibuka petinya, rasul-rasul lihat, oh sudah nggak ada bunga semua, begitu ya. Itu bukan harus diterima sebagai historis begitu, ya. Tetapi yang lebih penting adalah pesan, keyakinan iman, misteri lagi-lagi, misteri Maria itu yang berikutnya sesudah misteri tentang Yesus. Sama seperti kebangkitan Yesus, itu tetap menjadi misteri. Dan orang bisa kemudian, wah, itu karena murid-murid aja yang ngomong, gitu. Tetapi kesaksian-kesaksian hidup para rasul, itu yang memberi kesaksian kebangkitan Tuhan. Karena tidak gampang mencerna kebangkitan, Yesus bangkit. Orang mati bangkit kayak apa? Ya. Dan sama juga tidak mudah secara intelektual Maria diangkat ke surga. Ya. Tetapi itu menjadi ajaran gereja dan berdasarkan kitab suci ini, itu tradisi semuanya mengarah kemudian pada kesimpulan akhirnya dinyatakan itu sebagai ajaran iman. Dan itu baru-baru saja, modern, 1950, seingat saya, Paus Pius ke-12 kalau tidak salah, itu yang menetapkan itu. Jadi itu justru ajaran yang belakangan, ajaran iman itu. Ya. Dan sekali lagi, tanpa itu Maria memang sudah istimewa. Dan istimewanya karena dia bahkan itu co-redemptrix, yang ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus tak terpisahkan. Sehingga ada devosi dua hati itu kan, twin hearts, hati kudus Yesus, hati tersuci Maria. Karena Jumat pertama ya, dan Sabtu suci itu kan gandengan tuh. Ya, Sabtu pertama, Jumat pertama. Di Jumat pertama kita bersyukur kepada kasih Allah ya, yang begitu besar. Dan di Jumat Sabtu pertama, Sabtu suci, kita mau seperti Maria ya, untuk betul-betul sebagai orang yang percaya memetik buah keselamatan itu. Begitu barangkali. Ya, pasti. Luar biasa malam ini. Sampai lewat waktu masih antusias. Pertanyaan masih ada aja. Nggak ada yang jatuh tertidur ya?
Nggak ada. Nggak ada, Pastor. Karena di Kisah Para Rasul, Paulus ngomong sampai ada yang jatuh tertidur kan, mati dari loteng gitu. Paulus saja ngomong ada yang ngantuk sampai tertidur tuh. Maka ya maklumilah kalau pastor homili ada yang tertidur. Nggak ada lah. Ada sih. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Waktu juga yang memisahkan kita. Sebelum berpisah, untuk minggu depan, hari Rabu di jam yang sama, akan ada Sumur Yakub yang dibawakan oleh Bro Santo Wijaya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian hadir dengan membawa teman-teman supaya ikut mendengarkan dan memahami, merenungkan, mendalami firman Tuhan. Mari, ada pengumuman, Bu Rosita? Sudah diumumkan untuk minggu depan ya. Cukup ya. Oke, ya, Terima kasih ya, Pastor Budi. Luar biasa sampai kita terpesona. Luar biasa. Ya, ya. Baik, kita tutup dengan doa dan Mariana bisa tolong bantu dengan doa untuk nanti minta berkat dari Tuhan lewat Pastor Budi. Oke. Bapak Ibu, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena melalui Yesus Kristus Putramu, kami juga boleh memiliki seorang ibu yang Yesus Kristus sendiri berikan kepada kami. Lewat Bunda Maria, malam hari ini, bantulah kami ya Bunda, supaya kami juga boleh semakin seperti Engkau yang selalu taat, dan boleh membawa kabar gembira dan kabar sukacita bagi setiap orang yang boleh kami jumpai setiap saat. Tuhan, kami juga bersyukur karena malam hari ini Engkau telah utus Romo Budi SDB yang telah memberikan pengajaran yang begitu berharga, begitu menarik bagi kami semua, sehingga kami juga boleh semakin mengenal dan memahami siapa Maria buat kami. Karenanya ya Tuhan, kami juga mohon supaya Engkau kuatkan kami, boleh menjadi semakin seperti ibumu sendiri yang telah Engkau serahkan kepada kami semua. Tuhan, berkati kami juga saat ini. Kami juga mohon perantaraan Romo Budi untuk memberkati kami semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Pastor. Terima kasih, Pastor Budi. Kembali kasih. Terima kasih, Pastor Budi. Terima kasih, Pastor. Yo. Kembali kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya Liv ya. Yuk. Terima Ya, kasih. Pastor. Terima kasih.